Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Baik lagi dengan gue Leong Crypto dan hari ini kita bakal melihat berita kripto ya guys ya. Akhirnya today is the day guys ya. Seperti yang udah lama gue tunggu ya. Tanggal 13 Juli 2022. Apa yang ditunggu? Ntar jam setengah 8 malam bakal ada pengumuman inflasi teman-teman ya, CPI. Mungkin kemarin gue ada sebut FOMC, sorry salah nyebut ya, CPI yang bener ya, yaitu pengumuman inflasi. Apa pengaruhnya? Gue bakal membawakan di berita hari ini, kita bakal bahas itu ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan teman-teman ya. Di sini kita lihat langsung market review teman-teman ya. Kemarin kita beberapa hari ya, sampai tanggal 10 tepatnya, ini udah 3 hari berturut-turut kita mengalami penurunan teman-teman ya. Kita ganti chart daily. Kalau misalnya di daily teman-teman kita bisa lihat di sini, oke, udah 1, 2, 3 hari berturut-turut teman-teman ya. Bitcoinnya itu turun, kalau gue bilang cukup drastis ya. Per hari itu kita bisa dibilang turun berapa ya, 3%. Lalu di sini juga 4%, hari kemarin turun 3% ya, dan baru tadi pagi mulai pump lagi sedikit. Pumpnya itu cuma berapa persen nih? Pumpnya cuma 1% ya guys ya, dari turun sekitar 3-4% per hari. Ini baru ngepump dan hopefully teman-teman, hopefully harga ini atau 19.500 ini udah price in ya, udah price in untuk pengumuman inflasi ntar. Biar kalau misalnya ambruk, kalau misalnya inflasinya tinggi mendadak, ya kan berapa sih inflasi ntar kita bakalan lihat juga ya. Nggak bakal hancur-hancur banget ya, kita harapannya seperti itu ya. Tapi ya sekali lagi we don't know, kita belum tahu market tuh kayak apa. Bisa aja kejam dibanting langsung ke 17, maybe it happen, mungkin terjadi ya. Karena kalau kita lihat kita bisa dibilang semacam ya garis supportnya lah ya, sekitar di sini teman-teman ya, di 18.900. Dan hari ini adalah hari yang kalau misalnya teman-teman lihat ada garis ya, ini adalah hari yang waktu itu sempat gua mention ya, kalau feeling gua itu bakal nyampe 21.500 hari ini ya, tanggal 13. Tapi ternyata enggak teman-teman secepat itu. Dari kalau nggak salah waktu itu gua buatnya tanggal 7 ya, kalau nggak salah kontennya tanggal 8 dia udah naik gitu ya, secepat itu teman-teman ya. Dan ya kalau misalnya dilihat dari chart 1 jam, ini udah dead cross juga teman-teman ya. Dead cross ini artinya apa? Kalau misalnya dead cross ini bisa dibilang ini adalah tanda-tanda penurunan ya, trennya kuat turun gitu ya. Tren kuat turun artinya apa ya? Bisa aja ini udah price in dari inflasi ya teman-teman ya. Jadi orang-orang udah memprediksi oke, inflasinya bakalan lebih tinggi lagi sekarang ya kan. Artinya inflasinya udah di atas berapa ya? 8,6 kalau nggak salah ya. Nah, jadi bakalan turun lagi gitu ya. Orang-orang pada takut semua karena sebetulnya bukan di kripto doang, di Nasdaq juga ya udah beberapa hari ini trennya turun terus ya. Oke, 2 hari ya trennya turun terus Nasdaq ya. Jadi ya kripto pun sudah pasti mengikuti tren penurunan Nasdaq gitu ya. Ingat Nasdaq itu ada libur kemarin ya. Jadi hari Sabtu Minggu mereka libur, tapi sementara kita kripto tidak libur ya. Kripto digas terus Sabtu Minggu weekend, hantam terus bor ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu dari kriptonya sendiri. Prediksi gue gimana? Kayaknya bakal turun. Tetap sekali lagi bukan financial advice. Tetap cari-cari opportunity untuk gue jujur aja, gue kemarin di grup Telegram juga ngomong lebih baik jangan ngelong, jangan bandel gitu ya. Lebih baik kalau misalnya dia bounce ke atas naik gitu ya, cari opportunity buat short ya, cari posisi entry lah intinya kayak gitu. Dan total market cap juga kita lihat di sini ya teman-teman ya, sudah turun lagi ke angka 850-an miliar dolar ya. Udah ya cukup merespek apa namanya, kalau soal ini cuy, dia cukup merespek MA50 nya ya. Karena MA50 naik dikit mantul lagi, ini juga kena MA50 mau mantul ke bawah lagi. BTC nya juga kurang lebih sama sih, dia merespek MA50 nya teman-teman ya. Jadi kena MA50 mantul balik, kena MA50 mantul balik ya. Kurang lebih begitu teman-teman ya, untuk BTC-nya hari ini. Dan apa aja sih yang terjadi? Nah ini guys ya, ini salah satu yang bikin Bitcoin itu ambruk guys ya. Ingat kejadian Luna ya, ini sebetulnya nggak fair kalau misalnya dia bilang Luna itu bikin dia jual 80.000 BTC terus dia kriptonya crash 36%. Lalu dia bilang kalau bayangin sekarang ada 150.000 Bitcoin, artinya 2 kali lipatnya dari Luna, terus mau di short, apa yang akan terjadi? Kalau menurut gua ini komparasi yang nggak gitu fair teman-teman. Kenapa? Karena Luna itu bukan cuma perkara BTC-nya doang ya, tapi perkara trust atau isu kepercayaan secara global terhadap market kripto. Teman-teman bayangin, teman-teman yang punya tabungan ya kan, tabungan masa depan, tabungan pensiun, tabungan mau beli nyicil mobil, mau beli rumah dan lain-lain, itu ambruk gara-gara harga Luna yang mendadak nol ya. Teman-teman bayangin itu. Jadi ini nggak fair kalau menurut gue perbandingannya ya, tapi whatever.
intinya adalah dia cuma ngingetin kalau misalnya Luna itu jual 80.000 aja, kriptonya ambruk 36%. Apa yang terjadi kalau dijual 2 kali lipatnya gitu ya, ada 150.000 Bitcoin kurang lebih ya, nanti bakal dijual di pasar. Itu kalau nggak salah di bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Nah jadi ya em, apa namanya, ini bakal impactnya ada ya, tentunya ada, tapi menurut gua belum tentu sebesar Luna. Iya dia bakal turun kriptonya, dan tapi ingat Mt. Gox ini harusnya kalau misalnya dia mau turun itu udah dari kemarin teman-teman ya, maksudnya isunya tuh udah dari kemarin. Memang lepasnya sih perlahan-lahan di Agustus nanti, tapi we don't know ya. Sekali lagi we don't know nanti impactnya seperti apa. Turun pasti turun ya kemungkinan, tapi menurut gua nggak mungkin. Kalau ini kan 36%, kalau dikali 2 gitu bodohnya aja kita hitung anggapannya 72%, itu nggak mungkin teman-teman ya menurut gua ya. Jadi turun pasti turun, tapi nggak tahu berapa. Oke teman-teman, isunya pun banyak gitu ya, bukan cuma Mt. Gox doang, ada inflasi, ada nanti otomatis kalau inflasi naik lagi suku bunga pasti lebih keras lagi gitu ya. Orang-orang prediksinya 75 poin itu ya pas apa namanya pengumuman kenaikan suku bunga nanti, tapi suku bunganya udah pasti naiknya lebih gede lagi kalau inflasinya naik lebih gede lagi. Itu pasti udah bikin market amburadul, dan Bitcoin 17.000 itu udah bukan halusinasi lagi ya, itu udah akan menjadi kenyataan gitu ya. Oke teman-teman, dan ini juga ada berita mengenai CPI ya. Ini gua translate aja bahasa Indonesia biar gampang. Boom. Oke ya, kok nggak ke translate, sorry. Oke sip, mana nih? Oke, CPI Juni, inflasi kemungkinan melonjak ke tertinggi baru ya, ATH baru setelah 40 tahun ya, apa 40 bulan lalu lah ya. Intinya ini grafiknya ya, udahlah nggak penting lah ini kita baca ya. Intinya sekarang tahun ke tahun 98% bla bla bla. Nah intinya grafik ini aja lah guys yang penting ya. Nah grafik ini kemarin itu CPI tertinggi itu dia di angka 8,6% ya. Ini udah sangat tinggi ya, ini di bulan Maret kemarin. Dan memang kripto kan ambruknya dari bulan Maret, April, Mei udah mulai ambruk gitu kan. Nah padahal di tahun 2021 kemarin ya, istilahnya di pertengahan tahun itu baru 5,2%. Jadi inflasinya tuh naiknya jauh banget ya teman-teman ya. Kita bunga deposito aja setahun paling dapatnya berapa? 4%, 5% gitu kan. Ini inflasinya 8% gitu guys ya. Gimana nggak kayak kekikis uang kita gitu ya kalau misalnya kita taruh di tabungan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya kan. Makanya inflasi ini sangat mengerikan, dan mau nggak mau kayak The Fed harus naikin suku bunga. Kenapa naikin suku bunga ya? Biar orang ada mau taruh di bank gitu ya. Karena ini sebetulnya gue agak melenceng sedikit teman-teman dari yang biasa gue bahas ya. Ini nama grafiknya adalah DYX ya. DYX. Nah ini adalah harga dolar ya. Nah ini sedikit gue penjelasan mengapa harga dolar ini bisa dibilang ATH teman-teman. Ini gue daily ya. Daily teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman lihat daily, ini grafiknya sungguh naik jauh banget ya. Ini dari tahun 2022 awal deh, coba ya dari tahun 2022 ya. Ini mungkin buat beberapa teman-teman gak ngerti, ikutin aja, follow aja. Dari tahun 2022 awal ini harganya 95, sekarang udah 108. Ini ATH setelah don't know how long ya, udah dari tahun berapa ini, coba dari tahun 2001 ya, 2001 teman-teman bayangin ya. Ini on the way ATH dari tahun 2001, udah 21 tahun guys ya. Akhirnya ini DXY apa sih? DXY ini adalah indeks indeks harga dolar ya teman-teman. Jadi seberapa kuat sih dolar dibanding mata uang lain gitu ya. Nah, dolar itu udah sangat kuat sekarang ya. Seperti mungkin teman-teman ada yang follow beritanya euro ya. Euro itu akhirnya udah 1:1 sama dolar ya. Ini biasanya gua ada di sini. Let's see. Di sini Euro USD, iya ini dia Euro USD sekarang harganya ini teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat grafiknya ya, ini grafik Euro USD itu udah pairing 1:1 ya, dikit lagi. Padahal kemarin udah 1:1 ya, sekarang 1:0,0450 ya. Kemarin tuh udah sempat 0,99970 kalau nggak lupa gua. Pokoknya udah 1:1. Itu artinya apa teman-teman? Artinya Euro USD itu udah balik ke harganya di tahun 2002 gitu ya. Jadi euronya ini lagi lemah ya kan. Jadi Eropa nih lagi kacau balau sekarang gara-gara masih ada perang lah segala macam, krisis energi ya kan. Jadi banyak banget isu-isu di Eropa. Nah, dolarnya itu menguat teman-teman. Bukan cuma di Eropa tapi di seluruh mata uang dunia. Kenapa? Karena kalau tingkat suku bunga naik teman-teman, ini gua kasih kayak apa ya, analogi aja biar logika, biar kita semua sedikit paham, wawasannya nambah lah intinya. Nah, karena harga dolarnya itu bisa naik, kenapa? Karena ya itu tadi, tingkat suku bunga naik artinya orang-orang bakal beli dolar gitu ya.
bakal beli dolar untuk apa? Untuk ditabung di deposito gitu. Karena kalau deposito kan udah pasti aman gitu. Walaupun deposito kekis inflasi ya kita tahu, tapi tetap orang tuh lebih percaya istilahnya mata uang yang seperti itu, teman-teman. Itulah salah satu yang buat analogi gua pribadi kenapa dolar itu sekarang sangat 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 kuat, bahkan dia bakalan balik ke harga DXY ya. Sorry, DXY ATH kah? Sebentar. Coba kita lihat di sini DXY apakah ATH? Ya kayaknya ATH ya guys ya. Weekly coba. Iya DXY ternyata ATH ya. Tadi gua sorry tadi euro ya. Jadi ya ini DXY ATH ya teman-teman yang kayak nggak pernah squat. Oh ini harusnya ada 2001-nya, cuma nggak tahu kenapa grafiknya nggak loading ya teman-teman ya. Jadi ya ini DXY udah balik ke harga 2000 apa namanya 2021-nya ya. Jadi intinya wow, udah apa ya? Ya, untuk investasi sekarang agak mengerikan memang ya. Jadi lebih baik kalau menurut gua, saran gua adalah lebih banyak ilmu trading aja lebih baik ya teman-teman ya, daripada apa namanya investasi sekarang, karena investasi jujur aja cukup mengerikan. Siapin cash kalau misalnya in case ya Bitcoin kayak or whatever it is terjun bebas gitu ya guys ya. Oke, nggak sengaja ke short. Ya udah. Jadi siapin aja cash kalau menurut gua, daripada teman-teman nanti miss opportunity atau gimana gitu ya, sayang juga ya kan. ETH pun sekarang harganya udah lihat guys, udah wow 1050 ya, udah cukup rendah bisa dibilang ya. BTC dominance juga masih belum signifikan naik turun, masih di 43%, normal aja ya kan. Kita lanjut sedikit teman-teman. CPI intinya udah tinggi banget. Nah ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman, tanggal 13. Ntar ingat jangan lupa ya, setengah 8 malam teman-teman ya, setengah 8 malam prediksinya bakal naik 1% lagi. Oh my god ya, ini gua wow. Oke, forecastnya dia forecast 1,1 ya, bener gak? Oke, forecastnya 1,1%, which is very very bad buat ekonomi teman-teman. Gue berharap sih jujur ya 0,9 kayak gitu ya, atau 0,7 bagus gitu ya. Itu artinya Bitcoin pasti langsung to the moon ya, amin. Oke teman-teman, dan ya ini juga BTC sekarang 19.500-an ya, harganya udah sangat rendah. Masih bisa rendah lagi nggak? Masih bisa rendah lagi ya teman-teman ya. Dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman hari ini ya kontennya. Ya 12 menit lumayan lah ya teman-teman. Dan yap, sedikit info mengenai buat teman-teman kalau misalnya mau investasi kripto, gue lebih saranin sekarang bukan kripto doang, sebetulnya saham juga di Indonesia lagi. IDX ada nggak sih IDX? Saham Indonesia tuh apa ya? Gue lupa kodenya ya teman-teman ya. Ya pokoknya saham Indonesia juga lagi rada ya gitulah ya, lagi kurang juga ya. Forex juga lagi rada-rada ya. Market opportunity pasti ada lah ya, tinggal kitanya aja mau gimana ya. Untuk fokus kripto teman-teman tetap hati-hati, waspada buat ntar malam. Tungguin aja price actionnya kayak apa ya, pasang long pasang short ya langsung apa namanya standby pokoknya ya, jam 19.30 atau setengah 8 malam ya. Yang mau join boleh silakan teman-teman join grup Telegram ya, karena kita biasanya di Telegram juga sering ngobrol-ngobrol ya. Ini Telegram nih udah lumayan rame ya. Di sini juga banyak teman-teman yang berbagi info mengenai ya whatever NFT lah. Ada yang ya ini ada yang cuan segini lumayan ya teman-teman ya. Mereka gue jarang sih bagi-bagi kayak sinyal kode bla bla bla. Ini ada yang cuan 400.000. Very very good ya. Nice sekali. Ini juga ada yang cuan lumayan ya. Sekali 125 dapat $8, modalnya $2 doang, luar biasa ya. Ya, silakan join grup Telegram, linknya ada di description. Nih wih, $60, amazing. Mantap. Oke. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Gue Leong Crypto pamit dulu. See you in next video. Bye bye.